Nabi mengatakan wayang saunal mauta, dia lupa kepada kematian. Kita hanya sibuk dan lalai bimbang di atas dunia untuk menumpuk-numpukkan kebahagiaan, untuk mencarikan kesenangan di alam dunia ini. Pada itu semuanya sifatnya sementara. Sementara ibu, sementara adik-adikku sayang, sementara. Kehidupan di alam dunia, kesenangan dalam dunia yang sifatnya sementara. Sehingga kata Nabi, wa yansawna al-mauta, kita lupa mempersiapkan bekal buat kematian. Seakan-akan kematian sudah selesai. Setiap orang apabila kadu ajal dan mati, seakan-akan sudah selesai. Tidak akan selesai, saudaraku sekalian. Nabi berpesan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, khuzi zada kamilan fa inna safara ba'id. Wahai Abu Dzar, persiapkan bekalmu sebanyak-banyak, karena perjalananmu itu sangat jauh. Saudaraku, pada hari yang mulia ini, beliau akan musafir. Kapan beliau sampai ke tempat yang dituju? Wallahu a'lam bishawab. Maka oleh karenanya butuh persiapan. Di hadapan beliau ini terlentang gunung-gunung yang cukup tinggi, susah untuk mendaki. Di hadapan beliau terlentang laut yang cukup dalam, susah untuk menyeberangi. Ini yang semestinya kita pikir. Nabi menganjurkan, Nabi berpesan kepada Abu Dzar, Abu Dzar, khuzi zada kamilan fa inna safara ba'id. Persiapkan bekalmu sebanyak-banyak, karena perjalananmu itu sangat jauh. Bukankah saudaraku sebentar lagi urusan dengan abang akan termasukkan ke alam barzakh? Bukankah merupakan alam kubur merupakan satu tempat akhir daripada dunia dan awal daripada akhirat? Kalau di alam kubur itu selesai, maka buat selanjutnya lebih selesai. Menyelam kubur lewat, maka selanjutnya lebih lewat. Tapi bila mana di alam kubur tertahan, maka selanjutnya lebih susah. Saudaraku sekalian, kubur adalah satu tempat yang paling gelap. Al-qabru dhulmah, kata Sayyidina Abu Bakar. Kubur itu gelap. Wasirajulahu la ilaha illallah. Dan akan jadi lampu dengan dalam kubur itu adalah kalimah la ilaha illallah. Yang kalimah la ilaha illallah kalau merojek, rata masjid, rata menasah, rata musalla berkembang membacakan la ilaha illallah lepas salat maghrib, lepas salat isya, lepas salat subuh. Di mana-mana kita dengar orang membacakan zikir-zikir. Mereka menciptakan lampu di alam kubur. Itulah saudaraku. Orangnya hanali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita burung bak pintu ni. Ditanya tengku mertua, benci kepada Wahabi, benci akidat Wahabi, tetapi secara tidak langsung kita ikuti. Ini yang kita sayangkan kita umat Islam di Aceh. Sehingga orangnya yang nak dengar berkumandang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah walhamdulillah, cuma yang nampak pasantren-pasantren di daya-daya, seolah-olah orangnya subhanallah la ilaha illallah menjadi produksi daya orangnya. Menyebab kampung hampir habis. Kebanyakan lagi. Pada ini lampu, kata Sayyidina Abu Bakar, al-qabru dhulmah, kubur itu gelap. Wasirajulahu la ilaha illallah. Ini, saudaraku sekalian, kematian bukan perkara gampang, tapi perkara kematian sangat susah. Namanya saja sakaratul maut. Dikala hamba Allah akan menghadapikan sakaratul maut, dikala hamba Allah akan menghadapikan titik-titik penghabisan, disebut dengan agama sakaratul maut. Sakarat dalam bahasa Aceh adalah mabuk, mati, berpisah roh dengan tubuh. Mabuk, mati. Bayangkan saudaraku, bayangkan ibuku, jangankan mabuk keluar roh dalam tubuh, mabuk dengan pinang macam hero yang malam hanya tuhau penong baru. Bagaimana mabuk ini? Maka saudaraku sekalian, orang menghadapi sakaratul maut, kalau kata yaitu Luqman Hakim, seperti ibarat perahu dalam ombak yang besar, angin yang sangat kencang, hujan yang sangat lebat. Dikhawatirkan perahu dalam ombak yang besar, angin yang kencang, hujan yang lebat, dikhawatirkan perahu itu karam. Demikianlah seseorang yang akan menghadapi sakaratul maut, dikhawatirkan karam imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang perlu kita kenangkan sama. Maka Rasulullah mengajarkan kepada, apabila anda sudah selesai sholat fajar,
Atau apabila Anda telah selesai melakukan salat sunat subuh, sebelum Anda lakukan sembahyang fardu subuh, selesai sembahyang sunat subuh, bacakanlah Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila wa Idra'ila wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Cara kerjanya kata Rasul adalah ulai baruk lagi. Dada menghadap kiblat bagaikan mayit di alam kubur. Untuk mengenang nasib kita yang berada di alam kubur, itulah yang dianjurkan oleh Rasul. Tidak mudah saudaraku sekalian. Tidak mudah. Maka oleh karenanya para ulama-ulama dahulu, para ulama-ulama yang sufi, genadam, syahadat, kekapai, sembahyang ke asal, bekang kemudohai anak pelara jaga bitra, rukul heblah ke talau sa'uh sikut 20 kelabang roda nyu mio kalepah bak gelombang 7 berang kahotru kalepah bak marapah. Demikian genadam oleh para ulama-ulama yang maksudnya sakaratul maut, mio kalepah bak sakaratul maut dan selamat insya Allah. Biarpun dia dimasukkan ke neraka, ya namun akhirnya tetap masukkan ke surga. Ini yang harus katakan. Maka jangan terlalu bimbang dengan dunia, jangan terlalu bimbang dengan kehidupan saudaraku. Satu saat mau atau tidak mau, pasti kita akan mati. Yang kedua, sebahagian yang lain dari 5 perkara. Kata Nabi, wa yuhibbunal surah wa yansawna kubur. Mereka cinta kepada rumah yang hebat, rumah yang kokoh. Tapi kata Nabi, wa yansawna kubura, ia lupa kepada alam kubur. Seakan-akan alam kubur tempat istirahat terakhir, belum tentu menjadi tempat istirahat terakhir. Rasulullah bersabda, al-qabru imma rawdatun min riyadil jinan wa imma hufratun min hufarin niran. Kubur itu adakala ia satu kebun daripada kebun surga, adakala ia satu lubang daripada lubang api neraka. Pendek kata, kubur itu adakala tempat nikmat, adakala ia menjadikan sebagai tempat azab. Ini saudara. Maka tidak ada sesuatu yang dapat kita kerjakan apabila telah meninggal seseorang, terkecuali kita kerjakan amaliah orang yang hidup. Kita hadiahkan pahala buat orang yang mati. Itu caranya, lain tidak. Bukankah Nabi pernah berpesan, al-maitu fil qabri kal gharib? Mayit di alam kubur bagaikan orang karam di lautan. Orang karam di lautan mengharapkan bantuan. Demikianlah jenazah mayit yang ada di alam kubur mengharapkan bantuan. Saudaraku sekalian, ini yang harus kita pikir. Jangan bimbang yang lalai kita memperkuatkan rumah yang kokoh yang hebat. Itu pun belum cukup. Dibentuk pagar yang kokoh supaya kita di rumah aman. Itu pun belum cukup. Pakai kipas angin, pakai lampu, pakai segala-galanya supaya kita aman dan bahagia dalam rumah. Tapi sayang kata Nabi, wayan sauna kubura, kita lupa mempersiapkan obat di alam kubur. Bukankah alam kubur itu penuh dengan ulat, penuh dengan kala, penuh dengan ular sebagainya? Kenapa kita lupa mempersiapkan bekal? Kenapa kita lupa mempersiapkan obat? Al-qabru baitul dud. Kubur itu rumah ulat. Al-qabru baitul wahid. Kubur itu tempat seorang diri. Saudaraku sekalian, sebentar lagi orang tua kita yang urus ini akan kita masukkan ke alam kubur. Beliau akan tinggal sebatang kara di alam kubur. Beliau ledapak nyawa, datang dua orang malaikat mungkar wa nakir akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah beliau lakukan selama hidup di atas permukaan bumi. Beliau akan berhadapan dengan dua orang malaikat yang sangat menakutkan. Ibu berhadapan dengan saudara kita akan berhadapan dengan dua orang malaikat. Namanya mungkar wa nakir. Pertama kali beliau akan disoalkan tentang ketauhidan. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Hanajir di ke-50. Hanajir di kedua-dua bagi. Tak sanggup kita akan menjawab Allahu Rabb. Kemudian diajukan kembali waman nabi, siapa nabimu? Hanajir di ke-50 bagi. Hanajir di ke-20 bagi, saudara sekalian. Sama sekali tidak akan dapat dijawab. Dan seterusnya. Ulama-ulama takalan sampai tiba wama imamuka, siapa imam kamu? Hantam pernah baca Al-Quran selamanya?
Bukankah saudaraku lebih-lebih ada adik lo yang cucu yang udah balia, dibimbangkan, dilalaikan uronyo dengan api 24 jam dan sibuk dengan api, bahkan masuk WC, masuk kemana-mana api. Lupa mempersiapkan istiqomah iktikar, lupa berapa masuklah istiqomah, berapa masuklah iktikar, nyetua. Saudara-saudaraku sekalian, ini yang perlu kita ingat, ini yang perlu kita renungkan. Makanya saudaraku sekalian, apabila Anda hadir pada tempat orang meninggal dunia, apabila hadir pada tempat orang meninggal dunia, haram menceritakan urusan dunia, haram berbicara tentang urusan dunia apabila tidak menyangkut paut dengan urusan mayat. Itu haram mutlak. Tapi kebanyakan tak kala lagi dua, tiga, empat tetap berbicara masing-masing. Ini bagian kamu ini bagian laut pegah cerita laut, itu haram. Maya dia ini kadang-kadang bagian membelang mublik, pegah bagian mublik dan sebagainya. Menyaur mengkantor pegah bak kantor. Padahal teman-teman, hadirlah pada tempat orang yang meninggal, tafakur kepada orang. Coba tak ingatkan, ya Allah, selamat imankah saudaraku, ya Allah. Makanya saudaraku sekalian, apabila orang yang memandikan mayat, di saat jenazah dimasukkan kamar mandi, masuklah tukang-tukang memandikan mayat. Yang orang yang menjadi sebagai tukang semana mayat, harus orang itu wasiqah, orang yang bisa kepercayaan. Bagaimana bentuknya? Bila ia masuk dalam kamar mandi mayat, beliau melihat tanda-tanda kebaikan pada seorang jenazah. Apabila ia keluar daripada tempat memandikan mayat, sunat menceritakan kepada orang lain. Contoh, apabila masuk tukang-tukang semandi mayat, dikalalah pada wajah orang meninggal itu titik-titik re'uh halu-halu, mere'uh halu-halu. Ada kalan-kalan bibirnya yaitu kering bibir, tetapi bersih dan bercahaya. Atau takalan bau harum yang tidak pernah tercium semasa umurnya. Nian apabila tukang semano mayat keluar dari tempat semano, sunat menceritakan kepada orang lain. Sunat cerita. Tapi bila sebaliknya, apabila tukang semano mayat kamu dalam kamar mandi gekalan, ya Allah, sangat menakutkan, sangat menyedihkan. Apabila keluar dari kamar semano mayat, haram menceritakan kepada orang lain. Inilah harus orang yang wasiqah. Maka hai saudaraku yang tukang-tukang semano mayat, harus bersifat dengan sifat wasiqah dan harus belajar supaya mengerti mana air 9, mana yang bukan air 9. Ini upaya kamu tukang-tukang semano mayat. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan sedikit nasihat. Yang pertama, menjadi manfaat kepada pribadi Tuku Ibrahim dan memungkinkan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan sekali lagi saya ajak saudaraku sekalian, aksiru min dzikri hadimil ladat. Perbanyakkan menyebut perkara kematian. Kematian tidak pernah mengenal sakit dan sehat. Kematian tidak pernah mengenal tua atau muda. Kematian tidak pernah mengenal dia itu pemuda atau kecil. Yang jelas apabila satu ajal dari Allah, sebagaimana yang termaktub pada ilmu Allah, pasti dia akan mati. Tidak pernah didahulukan sedikit pun dan tidak pernah ditakhirkan sedikit pun. Oleh karenanya, innal mauta maktumun, sesungguhnya kematian disembunyikan. Mari kita sadar tiap hari, tiap malam. Kita persiapkan bekal. Mari kita persiapkan bekal amal ibadah sebelum lagi. Menyok lagi yang anak pilih. Mudah-mudahan almarhum Ursi Gedayong, Abang Gedayong, bengahnya beliau akan musafir. Kami lagi ba Allah sebagaimana yang ta'ajukan lewat daripada doa salat jenazah. Mudah-mudahan beliau bubekna tantangan dari tangan dalam perjalanan beliau. Dan sebentar lagi beliau akan termasukkan ke alam kubur. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau mampu menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh dua orang para malaikat. Mudah-mudahan insya-Allah beliau yang akan ditempatkan oleh Allah dalam kebun daripada kebun surga, sekaligus dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin, sesuai dengan amal ibadah beliau semasa hidup. Mungkin yang dapat lu sampaikan lebih kurang tema. Almarhum yang kawal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyo gotnya seorang muslim, kenyo seorang mukmin, kenyo masuk surga, kenyo masuk surga, kenyo masuk surga.
Alhamdulillah, sangkaan Allah berada atas sangkaan hamba. Punya hamba kan dianggap baik, maka pada Allah pun baik. Ya, insya Allah sesuai dengan amal ini. Kemudian almarhum, kemungkinan besar beliau, karena manusia biasa nafsu naik. Mungkin terlanjur tutur kata beliau atau tingkah laku beliau yang kurang menyenangkan hati kita. Nyo tinggal jit ke dosa. Nyo ahli waris lewat daripada babah lutuan. Dan lutuan bahagian daripada ahli waris. Nyo kamu menggade dari ujung ke ujung kaki dengan jaro yang terbuka, dada yang lapang. Nyo memang beliau nyo kesalahan. Nyo kamu mohon bak dol mendum bukan pemaaf. Kan pemaaf. Alhamdulillah. Kemudian lihat daripadanya kadang nak utang piutang. Nak utang piutang kadang-kadang. Punya utangnya tutup. Mungkin dia pahala nenek kalung pahalal atau kalung ibrak atau kalung izinkan tahu mana. Tapi bila mana utangnya mungkin izin, yang nemela perannya pat. Pendek kata beli tak utang almarhum, tapi tak utang ahli waris. Mudah-mudahan ahli waris lah ia akan diselesaikan utang piutang. Baik utang yang menyangkut dengan Allah maupun utang itu yang menyangkut dengan Bani Adam. Mudah-mudahan almarhum teman Pak Gecok daripada tirkah orang yang meninggal dunia. Selesaikan hak wasiat-wasiat, selesaikan hak yang menyangkut dengan Allah, selesaikan hak yang menyangkut dengan Adam, yang selebih daripadanya baru dikembalikan kepada ahli waris untuk diperai harta. Baik lagi ronyo kelimanan. Awal perai le, ayah mukamat. Ayah mukamat pun tidak akan sempat masuk surga. Tertahan di pintu surga. Maka selesaikan hak. Utang dengan Allah, utang dengan Bani Adam, wasiat selesaikan. Mudah-mudahan insya-Allah almarhum hana sakuput dengan Bani Adam. Biarlah bainahu wa bainallah. Terserah dengan Allah. Kemudian lihat daripadanya lo, rumahnya tetap terbuka 7 malam seperti biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang nak kesempatan urus, jangan kesempatan urus, jangan malam, jangan malam, yang lagi biasa di makhluk lagi. Kemudian selanjutnya sama dia, sama dia, tadi malam umur Quran. 7 malam sama dia lagi benar. Yang sama dia dapat dan berkumpul sama dia. Kalau pura-pura dia, amal ibadah orang yang hidup orang mati, duk pala bayar sama dia. Duk fikir dia. Tapi dalam pendapat Imam Nawawi harus benar dua. Yang pertama benar tenir, yang kedua diringkan dengan doa. Tapi sebagian para ulama fuqaha cukup salah satu antara dua. Yang jelas terus pahala bayar. Pahala kulhu yang dah baca duanya, terus dah hana rugo dia. Itu krek dah baca sama dia duanya, bagi tu krek pinai dia. Kan berarti orang tajuk punya hana dia kan. Dia pakal ada pegah teguh. Mudah-mudahan mudah karena tanya kali tak ada kamu. Jadi supaya kami ingat-ingat hati nunasah salingnya. Berarti mudah-mudahan punyo yang kuberi pegah hujung belah mereka. Takruf nomor dia. Yang adik lum tua yang anak lum tua yang sanditan terima. Nyo juan jauh tanya. Nyo pulang keadaan lagi. Maka mungkin nyo yang dapat sampaikan lebih dan kurang lum tua lagi maaf. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.